Ini ada beberapa jalur kiri lurus. Nah, kita yang ke kanan. Alhamdulillah bisa mendaki ke puncak Upas Hill, salah satu titik puncak dari kaldera Gunung Tangkuban Perahu. Adena menuju jalur ke Upas Hill. Di sini cuacanya sedang berkabut dan berangin. Mudah-mudahan tidak turun hujan. Yuk kita lanjut. Saat trekking memasuki vegetasi seperti ini, memberikan rasa kesenangan tersendiri. Suasana hutan yang tenang, sejuk, dan misteri, seolah jadi tantangan yang akan banyak menguji mental serta fisik, dan terus memacu adrenalin untuk terus semangat. Saat ini cuaca dalam kondisi musim penghujan. Lumayan sedikit cemas juga karena suara halilintar terus bergemuruh, seolah tak lama lagi akan turun hujan. Tapi ya semoga cuaca baik-baik saja. Di sini ada lagi persimpangan, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Jangan khawatir, ada tanda tuh Upas Hill. Berarti kita ke kanan, mantap. Treknya landai, tapi ada beberapa titik yang cukup nanjak, tapi dengan lebar jalan yang cukup luas. Tuh kan jalannya landai, lebar lagi. Di antara pepohonan yang rindang dan besar. Mantap, jangan dirusak ya. Ini pos 1 Pantoleuweung. Hai Baladena, sekarang Adena tiba di pos 1 yang disebut dengan Pantoleuweung. Dalam istilah bahasa Indonesia, pintu hutan. Lokasinya cukup luas untuk beristirahat dan sejuk. Tapi kita lanjut ke Upas Hill, yuk. Ada beberapa titik yang kondisi jalannya tergenang oleh air hujan dan tanah dari pohon yang rungkad atau runtuh. Melalui jalan ini harus hati-hati agar tidak terseredet atau terjatuh. Hehe. Wih, keren kan? Trekking di hutan tidak hujan di antara pohon rindang dengan angin semilir begitu tenang. Di depan ada batang pohon melintang. Sungguh suasana ini membuat hati menjadi senang. Jenis hutan hujan tropis memiliki keanekaragaman hayati yang banyak dari jenis flora dan fauna. Begitu juga dengan hutan Gunung Tangkuban Perahu dengan jenis pohon yang heterogen dan lengkap. Wih, keren kan? Lihat itu pepohonannya, gede-gede, keren. Area hutan Gunung Tangkuban Perahu sangat luas, memenuhi semua lereng permukaannya, kecuali di daerah kawah dan area yang dijadikan lingkungan binaan, atau hutan yang sudah direkayasa oleh kepentingan manusia. Yo, semangat. Lorong lumut di depan. Wis, di sini ada saung tempat berteduh saat hujan lumayan. Yuk kita lanjut.
Pelan-pelan tapi pasti, seiring dengan berkembangnya media sosial yang menampilkan kegiatan adventure di alam dengan semua keindahan dan tantangannya, jadi semakin banyak kalangan masyarakat yang memulai menggemari kegiatan adventure di alam terbuka, baik itu tektok, hiking, ataupun camping. Masih menelusuri jalan setapak di antara pohon-pohon tepus. Ini pohon tepus namanya yo. Dan pakis. Di sini suasananya sangat hening, sepi. Kita masih menelusuri trek menuju puncak Upas Hill. Kita tiba di pos 2 Dayang Sumbi. Dari pos 2 kita belok kanan lanjut ke Upas. Hai Baladena, sekarang kita tiba di pos 3 dengan nama Dayang Sumbi. Ini pos 3 Dayang Sumbi, lokasinya cukup luas untuk beristirahat. Suasananya sangat sejuk, segar karena di antara pepohonan. Kita akan melewati pohon tumbang yang melintang di antara jalan. Semakin jauh melangkah ke dalam hutan, trek pun semakin menantang, di mana kontur tanah mulai menanjak, dengan jalinan akar yang terlihat menyembul dari permukaan tanah. Napas pun semakin terengah, energi terasa melemah, tapi semangat akan menyerah, terus melaju menuju Upas. Hehe. Wah, ini ada bipak. Wih, treknya tidak selebar di jalur yang pertama kita masuk tadi. Sekarang lebih nanjak dan terlihat bekas aliran air hujan. Wah, tak terbayang jika hujan besar turun sekarang. Wow. Treknya udah nanjak. Nanjak, licin. Harus tetap semangat. Berharap ketika kita sampai di Upas Hill tidak turun hujan. Mantap. Masih nanjak guys. Wih, pohon tumbang dan melintang. Kita melipir. Ini treknya ya menuju puncak Upas. Dan kita pun tiba di pos 4. Sambil ngehegak pemirsa Rempuk Galunggung. Sambil menikmati hembusan angin yang begitu dingin dan sejuk, kita istirahat dulu di pos 4 Rempuk Galunggung. Mantap puncak Upas. Setelah nanjak, kita pun tiba di pos 5 Sangkuria. Mantap. Di pos 5 ini ada jalur yang terhalang pohon tumbang, tapi ini jadi tantangan tersendiri untuk mendaki. Yuk kita lanjut. Mantap.
Sempat mengira bahwa trekking ke puncak Upas itu biasa aja gitu landai, semi-semi pemula. Ternyata ini mah standarnya suhu. Oh my god, mantap pisan. Langsung di hadapan kita tanjakan. Mantap. Hai. Wah, 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 wah. Sinanjak coy. Coy. Tanjakan setelah pos 5 kita menemukan pohon yang melintang. Kita istirahat dulu ya, sambil mengatur napas dan menyiapkan energi selanjutnya untuk nanjak. Waduh, nanjak lagi men. Yuk pelan-pelan, one by one. Setelah pos 6, kita menemukan trek yang landai. Bonus banget. Akhirnya setelah nanjak kita bisa berjalan di trek yang rata. Oh, wah, ini ada tembok. Sepertinya ini tower. Kirain benteng peninggalan Belanda gitu. Wah, sepi banget. Kita tiba di persimpangan menuju Kawah Ratu dan ini Upas Hill. Dan ini ada tower. Keren. Yuk, kita lanjut. Sepertinya di sebelah kanan kita ini kawah. Wih, sepertinya edisi tanjakan sudah selesai. Sekarang kita menuju ke puncak Upas. Dan jalurnya lebih landai. Di beberapa titik terdapat jembatan alternatif untuk mengantisipasi para pengunjung atau para pendaki bisa melalui trek yang basah seperti ini, yaitu dengan jembatan bambu yang disusun sedemikian rupa agar perjalanan semakin nyaman. Bagus juga nih buat photoshoot di titik ini. Beberapa waktu yang lalu viral di media sosial tentang perubahan tarif masuk ke Upas Hill. Dimulai dari bulan Juli 2025 yang awalnya sekitar 10-15 ribu, sekarang jadi 40 ribu rupiah. Kenaikan yang cukup meroket ya. Kenaikan ini lumayan jadi perdebatan publik. Walau demikian, kenaikan tarif tetap saja sampai hari ini. Ada 3 jalur naik ke Upas Hill. Via Jayagiri atau Lorong Lumut, via Sukawana, dan via Cikahuripan Lembang. Setiap pos jaga akan memberitahukan kepada para pengunjung sebelum lanjut nanjak ke Upas Hill tentang kenaikan tarif ini. Kalau siap, ya lanjut. Kalau tidak, balik kanan.
Tepatnya entah faktor apa sampai bisa naik setajam itu. Apakah karena beda pengelolaan atau hal lainnya? Namun apapun itu, semoga semuanya bisa terbenahi dengan baik, tanpa intrik dan konflik, mulai dari jalur, fasilitas, dan layanan yang diperlukan lainnya. Puncaknya masih jauh di sana, sedikit lagi. Di depan sudah terlihat pos tiket masuk ke area Upas Hill. Agar lebih mudah, siapkan uang cash sesuai tarif dan jumlah personil. Bisa juga bayar via aplikasi, tapi dikhawatirkan terkendala sinyal. Lah, saya pikir sebelum masuk ke area kita bayar dulu. Ternyata masuk dulu ke area Upas Hill, lalu menuju pos tiket baru yang posisinya berada di dalam area. Apakah jika di depan pos tiketnya bisa menyebabkan para pengunjung balik lagi setelah tahu tiketnya naik? Jadi masuk dulu, lalu bayar. Kalau balik lagi kan sudah nanggung di dalam. Ah, duka atuh. Hehehe, yuk bayar. Terus beli tiket, lanjut explore Upas Hill. Alhamdulillah pada saat tiba di area Upas Hill cuacanya cerah, sehingga bisa melihat cekungan kawah Tangkuban Perahu yang luar biasa indah. Sepanjang pinggiran bibir tebing kawah di area Upas Hill dipasangi pagar bambu dengan ikatan tali hitam. Semoga ini safety ya, dan ada pergantian atau perbaikan jika salah satu bambunya sudah lapuk, demi keamanan, kenyamanan, dan keselamatan para pengunjung. Dari area Upas Hill kita bisa melihat lokasi objek wisata Tangkuban Perahu yang berada di seberang sana. Di sini juga terdapat toilet yang lumayan bersih, dengan airnya pasti super cool atau dingin sekali. Dan tentunya di area Upas Hill ada spot foto yang antri terus. Wih, nih pendaki cilik keren banget. Wih. Pada saat akan turun dari Upas Hill, Adena bertemu dengan pendaki cilik bersama keluarga kecilnya. Wih, mereka hebat, semangat, dan sepanjang jalan ceria terus. Ya udah barengan sambil dibantu sama Adena pada saat downhill. Itu dia potretnya. Buat real. Wah, jalurnya susunan dari kayu sehingga menjadi jembatan. Alhamdulillah akhirnya tiba kembali di area titik kumpul Lorong Lumut. Pengalaman yang luar biasa di awal tahun baru. Hey, gimana petualangan bersama Adena? Seru tidak? Perjalanan Adena di puncak Upas Hill, Gunung Tangkuban Perahu, dan Lorong Lumut sampai di sini dulu ya. Kemana lagi perjalanan kita? Ikuti terus Adena di Adena Adventure. We are together for nature and the future. Mantap.